oleh pemerintah ya, untuk segera membuat kurikulum UPI ya, MBKM ini supaya kita tidak menyalahi aturan pemerintah dan juga tidak ketinggalan dengan prodi-prodi yang lain. Untuk itu nanti para mahasiswa dimohon untuk mencermati ya, apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh Kapolri tentang kurikulum kita ini, sehingga nanti dalam pengisian KRS bingung ya, karena ada beberapa yang masih bingung, dan juga ini alhamdulillah operator kita dari universitas juga kita hadirkan supaya nanti bisa menyampaikan bagaimana mungkin kalau ada masalah solusinya seperti apa nanti ke depan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan alhamdulillah Pak Prodi mengundang para mahasiswa, ada yang sudah hadir, ada yang belum. Yang masalah baru ada belum nih? Kalau masalah baru sih tidak masalah ya, kalian karena belum menempuh. Yang semester 3 juga ada masalah, mungkin yang semester 5, 7 ini ada beberapa yang harus dikonversi. Itu selamat mengikuti sosialisasi kurikulum ini, mudah-mudahan nanti bisa dipahami dan perjalanan selanjutnya bisa menjadi lebih lancar, lebih baik, dan mahasiswa cepat lulus ya, jangan lama-lama, pokoknya cepat lulus. Walaupun saya senang kalau lama di sini, tapi tidak boleh ya. Walaupun senang, tapi lulus dulu baru ke sini lagi boleh ya. Langsung S2, S3, kemudian daftar dosen di sini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersangkutan yang ini Bapak Dekan. Kita memasuki acara ini berdasarkan mengenai sosialisasi kurikulum Merdeka Kampus Merdeka. Akan sampaikan Bapak Arwah kita yang berhormat Bapak Agung Handoras PTMD. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul hari ini di sini, hari yang istimewa, hari. Mohon yang menyalakan Zoom mikrofonnya di. Oh ya, sebentar kita matikan ya. Balik ya. Bu Juwita mohon di mute, Bu Juwita. Bu Juwita mohon di mute Zoom-nya, Bu Juwita. Saya sudah klik tapi nggak bisa. Sepertinya salah satu syarat akreditasi ini kan terkait dengan keluar dulu nggak Pak ya. Sekolah kami itu dari tahun bisa dilihat ya. Yang terhormat Pak Dekan, Pak Nasruddin, Dr. Andes Muhammad Nasruddin MAG. Pak Dekan ini kadang-kadang meramal saya, meramal teman-teman. Jadi saya menyebutnya Pak Dekan dan Pak Dukun FAI.
Saya sedang dengan istilah itu ya, Pak Dekan dan Pak Dukun. Gitu ya. Kemudian Pak Taufik, Bapak Dokter, nah ini Bapak Dokter Haji Taufik Nugroho, MAG, yang kita hormati, Bu Supriyati Rahayu, Bu Leli, namanya lupa, Mbak Yuda, Mbak Lufi, Mbak Erna, dari bagian apa namanya akademik ya, Mbak Erma dan Mbak Dia, juga para mahasiswa yang kita semua sayangi dan cintai. Banggakan juga ya. Siapa lagi yang belum disebut? Sudah, oh Mbak Lufi sudah ya, sudah disebut. Baik. Kita akan melakukan sosialisasi kurikulum PAI yang baru ya. Nah, seluruh program studi, sebagian besar program studi ya Mbak Erna, di UJY berubah kurikulumnya pada tahun ini, termasuk PAI, program studi PAI. Nah, perubahan kurikulum, mengapa terjadi perubahan kurikulum? Ya memang seharusnya dari waktu ke waktu kurikulum berubah. Bisa berubah banyak, bisa berubah sedikit. Nanti kalau Anda menjadi guru, juga Anda harus selalu mengevaluasi kurikulum di sekolah atau di madrasah Anda. Harus selalu berubah. Perubahan kali ini di program studi PAI cukup mendasar, cukup komprehensif. Perubahannya di mana? Perubahannya itu mulai dari cara menyusunnya. Cara menyusunnya berubah, ya karena pemerintah berubah, pemerintah membuat pedoman mekanisme penyusunan kurikulum juga berubah, terus berubah. Kemudian zaman berubah, kondisi berubah, dunia industri, dunia pendidikan, dunia politik, dunia teknologi berubah. Kemudian asosiasi prodi, kami dalam melakukan perubahan kurikulum juga berkonsultasi, kita sudah mendatangkan juga asosiasi prodi, dan ini sangat penting, asosiasi program studi PAI Indonesia, kita sudah datangkan. Kemudian kita juga mengundang ahli ya, kita mengundang ahli, Pak Dodi waktu itu dari UAD, kita juga studi banding ke prodi PAI di UI dan Unisula. Kemudian juga kita ke alumni itu tracer study. Kita melakukan tracer study. Tracer study itu meminta pendapat data-data dari para alumni tentang prodi PAI, tentang dirinya, tentang prodi PAI, tentang perkuliahan, tentang bermacam-macam. Ya, mohon bergaya. Ya, difoto sih. Nah, nanti kalau Anda sudah menjadi alumni PAI, alumni dengan cara yang husnul khotimah ya, yang lulus artinya ya, bukan karena DO ya. Itu kami mohon Anda, Bapak Ibu semua, adik-adik semua, adik-adik, Anda semua nanti ketika sudah menjadi alumni, berkenan untuk mengisi tracer study, mengisi link, mengisi data-data yang kami perlukan. Pengalaman kemarin, sebagian alumni tidak berkenan mengisi karena mungkin sibuk, karena saya tidak tahu. Itu sangat penting ya. Jadi data-data dari Anda semua ketika sudah menjadi alumni, dan juga sekarang ketika belum alumni, itu sangat penting bagi kami untuk perbaikan. Sampaikan dengan jujur apa yang baik dan apa yang menurut Anda kurang baik. Berikan saran ke kami. Itu sangat penting. Nah, semua itu kita perlukan, kita sudah lakukan untuk melakukan perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum 2023. Sebelumnya kita memiliki kurikulum 2020, juga kurikulum 2011 ya. Apakah masih ada teman-teman yang menggunakan kurikulum 2011? Yang angkatan 2019 masih menggunakan kurikulum 2011. Tapi sejak angkatan 2020 menggunakan kurikulum 2020. Dan sekarang kita akan melakukan satu kurikulum sebisa mungkin. Nah, saya akan menyampaikan kurikulumnya bagaimana, nanti di Siakat dan PDDiktinya saya tidak bisa tidak menguasai, yang menguasai Mbak Erna dan Mbak Dia. Silakan nanti Anda tanyakan apa yang menjadi persoalan Anda. Baik, perubahan kurikulum ini bagi mahasiswa konsekuensinya di mana, Pak? Konsekuensinya ada di satu, perubahan nama mata kuliah. Oke. Kemudian perubahan
SKS, jumlah SKS dari kurikulum 2011 dan 2020 ke 2023 itu ada perubahan nama mata kuliah, SKS per mata kuliahnya ya. Kalau SKS secara keseluruhan sama, 144 seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Nas. Kita punya 144 SKS. Kemudian perubahan penempatan mata kuliah di semesternya itu berubah. Ada yang tetap, ada yang berubah. Kemudian apa lagi? Ya, tata cara mengajarnya nanti juga berubah. Terus ya saya kira itu ya perubahan-perubahannya ya, perubahan-perubahan di kurikulum yang membawa konsekuensi ke mahasiswa. Nah, ini. Jadi nama mata kuliah, SKS per mata kuliah, penempatan mata kuliah di semester berubah, kemudian ya yang paling jelas itu kalau 144 total 144 SKS ketika Anda menempuh S1 itu 144 SKS. Kalau di peraturan menteri minimal boleh lebih, tetapi kita di sini memberlakukan 144 karena Asosiasi Prodi juga menyarankan 144 SKS. Nah, karena ada perubahan itu, kemudian kita berunding dengan Mbak Erna dan dengan pihak rektorat, Pak Wakil Rektor 1, Pak Parianto, kita mengkonversi apa yang dimaksud konversi itu? Nama, jumlah SKS, dan penempatan mata kuliah di tiap semesternya itu dikonversi ke kurikulum yang baru. Nah, nanti bagaimana Anda, mahasiswa-mahasiswa semester 7, sekarang ini ya, 5, kemudian 3 ya, nah itu yang terkena dampaknya itu. Kalau mahasiswa semester 1 nantinya akan masuk, tentu tidak ada konversi karena mereka langsung menempuh mata kuliah dengan kurikulum kurikulum 2023. Nah, ini juga nanti mohon Bapak Ibu dosen yang menjadi penasihat akademik, dosen penasihat akademik, mohon diperhatikan juga konversi ini. Juga Bapak Ibu nanti yang mengajar ya. Untuk semester 7 nanti Mbak Erna. Saya yang menjelaskan yang semester 3 dan 5 ya. Nah, semester 7 ada pawang khususnya, Mbak Erna dan Mbak Tia yang akan menyampaikan. Saya menyampaikan yang semester 5. Karena ada konversinya ini ya, konversinya ini. Misalnya ini. Nah, soal konversi juga kita sudah belajar ke UII. Kita sudah mengerjakannya semaksimal mungkin ya Pak Nas ya. Membuat kurikulum ini yang terbaik dengan mekanisme dan kemampuan kami yang ada ya, ini sudah terbaik. Misalnya nih ya, misalnya kurikulum 2020 ke 2023, akidah Islamiyah, kode mata kuliahnya ini, SKS-nya 2, kemudian wajib ini bukan tipe ya, kode ya, salah ketik ya. Sudah dikoreksi Mbak Yuda, tapi saya belum koreksinya. Tipe mata kuliahnya wajib, kemudian di kurikulum 2023 itu nama mata kuliah ini, tapi SKS-nya berubah. Tipenya wajib sama. Nah, kita punya 2 mata kuliah ya, 2 tipe ya, wajib dan pilihan. Wajib dan pilihan. Nah, karena ini yang sekarang ini 4 SKS, yang dulu 2 SKS, kemudian kita tambah yang ini. Tapi kalau ini misalnya belum menempuh, tapi saya kira sudah menempuh semua ya, dan sudah lulus ya. Nah, kalau teman-teman sudah lulus mata kuliah ini, berarti tidak perlu menempuh lagi mata kuliah yang sudah dikonversi. Misalnya Anda sudah menempuh akidah Islamiyah, lulus, kemudian kita konversi menjadi ini. Tapi belum menempuh ini Pak, tidak apa-apa, karena ini pilihan ya, bukan wajib ya. Sudah dikonversi ini, nggak apa-apa. Kita tidak ingin merugikan mahasiswa. Tidak ingin, lebih tepatnya tidak ingin terlalu merugikan mahasiswa. Ya mungkin merugikan juga, tapi ya tidak terlalu. Nah, demikian juga mata kuliah lainnya. Mahasiswa yang sudah menempuh mata kuliah yang ada di sebelah kiri saya ini dan lulus,
berarti tidak perlu menempuh lagi mata kuliah yang ada di sebelah kanan. Semesternya tentu, bukan tentu, mungkin berbeda ya. Semesternya mungkin berbeda, tetapi monggo nanti di KRS Anda menyesuaikan. Nah, bagaimana dengan mata kuliah yang belum lulus, Pak? Misalnya apa? Yang belum lulus apa misalnya? Semester 3, ada semester 3 di sini? Masih semester 3 ada? Iya, belum lulus mata kuliah apa, Mas? Bahasa Arab 3. Nah, bahasa Arab 3 belum lulus kan? Misalnya ya. Belum kan? Belum, karena bahasa Arab 3 di kurikulum lama itu diambil di semester 3. Nah, nanti Anda berarti menempuhnya ini, Qiraatul Kutub. Kita berusaha untuk memperlakukan satu kurikulum ini sebisa mungkin. Kalau nggak bisa nanti Mbak Erna yang bertanggung jawab dan Mbak Dia ya. Nah, itu ya. Jadi yang kurikulum 20 dikonversi ini. Prinsipnya tadi itu ya, yang sudah Anda tempuh mata kuliah di semester di kurikulum lama dan lulus ya. Lulus itu C ya. Itu tidak perlu menempuh lagi. Pak, kalau mau menempuh lagi masih C mau B, boleh silahkan. Tapi harus rajin kuliah. Itu ya prinsipnya soal konversi ya. Ini konversi ya. Konversi. Nah, bagaimana disiakat nanti Mbak Erna dan Mbak Dia? Saya konsepnya di perubahan kurikulumnya nanti detail disiakatnya Mbak Erna dan Mbak Dia. Kemudian ya ada mata kuliah baru misalnya mata kuliah baru itu. Nah, dulu kan PPKN ya. Sekarang namanya Pancasila. Ini sesuai dengan edaran Dirjen Dikti, Pancasila dan kewarganegaraan. Ini belum bisa kita bagi ke mahasiswa total ya Mbak ini ya, dokumen kurikulumnya. Kalau Anda mau memfoto silakan foto aja karena kami belum bisa karena masih belum disahkan ya. Kemarin baru dirapatkan di Senat. Ya. Silakan kalau mau Anda foto nggak apa-apa, tapi nanti dokumen finalnya kita bagikan setelah disahkan oleh rektor ya. Silakan ini ada foto nggak apa-apa untuk panduan nanti Anda mengisi KRS ya. Boleh Anda foto, tapi tadi itu jangan kami belum bisa membaginya, dokumen seluruhnya belum bisa kami bagi. Kemudian mata kuliah lagi yang juga cukup berbeda itu di skripsi ya. Skripsi dulu itu 6 SKS, sekarang kita ini 4 SKS sesuai dengan panduan akademik yang dibuat oleh universitas dan kita juga studi banding kemarin ke UI skripsi itu 4 SKS sekarang. KKN tetap 3. Kemudian, nah ini ada mata kuliah pilihan. Ada mata kuliah pilihan. Dulu ada namanya konsentrasi. Nah, kita sudah berkonsultasi ke Pak Dodi, ahli kurikulum yang kita datang ke sini. Sekarang tidak ada konsentrasi, tetapi namanya mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu yang ada tanda bintangnya ya. Anda semua, terutama semester kalau 7 nanti biar Mbak Erna ya, 5 dan 3, 1 nanti juga, Anda wajib menempuh mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan itu jumlahnya 10 SKS. Jadi pilihan tapi wajib ditempuh. Pilihan itu artinya boleh milih, tetapi Anda harus milih. Harus milih. Pilihan itu pilihannya bukan milih dan tidak milih, tapi Anda harus milih. Milihnya yang ya, Anda wajib menempuh mata kuliah pilihan 10 SKS. Berarti yang wajib berapa? Mata kuliah wajib 144 dikurangi 10, 134 itu wajib Anda tempuh, tidak bisa milih ya. Tetapi yang 10 SKS bisa Anda pilih. Oke. Anda boleh memilih 10 SKS, kami menawarkan 20 SKS. Jadi mata kuliah pilihan kami tawarkan 20 SKS. Anda wajib memilih berapa tadi? 10 SKS. Berapa mata kuliah? Masing-masing mata kuliah 2 SKS. Berarti 10 dibagi 2, 5 mata kuliah sebanyak 10 SKS. Sebanyak 5 mata kuliah, 10 SKS. Wajib ditempuh. Wajib Anda tempuh dengan milih ya. Nah, tandanya yang bintang-bintang ini, yang bintang ya.
Anda boleh menempuh mata kuliah pilihan itu sejak semester 3. 3 ya, 3 mana? Sekali lagi ini terutama yang teman-teman yang ada yang apa namanya? Semester 5 dan 3. Ini semester 3 ya. Ini boleh menempuh ini praktek bisnis pelatihan atau mixed method. Jadi tiap semester boleh memilih satu di antara dua mata kuliah ini. Nanti semester 4 juga pilih satu di antara mata kuliah ini. Boleh pilih ini. Milih ya, pilih. Itu ya, jadi ada dua mata kuliah wajib dan pilihan. Iya, monggo. Tapi nanti dosennya konselnya ya kebagian. Monggo aja namanya milih ya, boleh silakan. Nah, Pak, saya sudah mengambil ini, misalnya sosiologi agama dulu. Apakah masih harus menempuh? Kalau sudah menempuh yang kiri ya lulus ya tidak perlu. Tidak perlu. Nanti bagaimana mengisi KRS-nya nanti Mbak Erna ya. Kemudian itu ya konversi ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau ada pertanyaan nanti boleh dicatat dulu. Kemudian Anda nanti juga sekarang ada yang namanya prasyarat ya, mata kuliah prasyarat. Prasyarat itu untuk mengambil mata kuliah di atasnya Anda harus menempuh mata kuliah di bawahnya dulu. Nah, ini. Misalnya Anda yang belum ya, yang belum ini baca Arab sudah, yang belum itu mana? Tahfidz 1 sudah ya. Nah, tahfidz 2 misalnya belum menempuh. Dan konversinya belum lulus. Mata kuliah yang dikonversi misalnya belum lulus. Anda mau menempuh tahfidz 2 ya harus menempuh tahfidz 1 dulu. Tapi ini terutama saya kira untuk mahasiswa baru ya. Kalau mahasiswa yang lama saya kira sudah ya tahfidz ya. Tahfidz sudah kan? Ya. Tahfidz itu dikonversi jadi tahfidz 1. Sudah Anda temu semua kan? Lulus ya. Nah, Anda boleh menempuh mata kuliah tahfidz 2. Kemudian nanti setelah menempuh tahfidz 2, Anda harus menempuh oh ya, tahfidz cuma 1. Kemudian bahasa Arab ya, bahasa Arab untuk menempuh bahasa Arab 2, pada prinsipnya Anda harus menempuh dulu bahasa Arab 1, sudah lulus. Untuk menempuh qiraatul kuliah mata kuliah qiraatul kutub 1 harus sudah lulus qiraatul kutub 2. Bahasa Arab 2 dan seterusnya. Jadi ini satu rumpun ya, bahasa Arab 1, 2, qiraatul kutub 1, 2. Tahfidz 1, 2. Tahsin juga begitu. Hadis juga begitu. Jadi untuk menempuh hadis harus lulus dulu ulumul hadis. Untuk menempuh mata kuliah tafsir Al-Quran harus lulus dulu ilmu tafsir Al-Quran dan seterusnya. Ini silakan boleh difoto karena kami belum saya nggak tahu di Siakat sudah mengadopsinya atau belum, Pak. Yang mata kuliah prasyarat ini sudah silakan belum lulus ini nggak bisa otomatis. Belum ya, nanti di Siakat Mbak Erna yang jelaskan ya. Di apa ada ini Bapak Ibu dosen yang menjadi penasihat akademik ini yang harus mengetahui ini ya, Pak Taufik, Bu Rahayu, Bu Leli harus memahami ini. Kemudian pengajaran mikro itu harus ditempuh sebelum ada praktek pengalaman lapangan di sekolah. KKN harus skripsi. Nah, untuk KKN harus sudah lulus 100 SKS sebelum apply. Iya, tadi sudah saya sampaikan semua bahwa mata kuliah ini semua kita melakukan perubahan kurikulum ini tadi karena kita ikut panduan kebijakan pemerintah, asosiasi prodi, alumni, dan juga tadi yang belum saya sebut para pengguna, mahasiswa, dosen, dan lain-lainnya. Oke, ini mata kuliah prasyarat ya. Silakan kalau mau ada foto nggak apa-apa, foto aja. Sudah difoto? Sudah ya. Oke, terus, nah sekarang MPKM ya, MPKM itu di sini. Nah ini MPKM. Nah ini kita juga memfasilitasi Anda untuk mengikuti MPKM. Apa MPKM itu? Mas, MB, Mas, Mbak, MBK apa itu? M apa? Merdeka Belajar, MBKM. Kampus Merdeka. Ya.
Marbot Belajar, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Apa itu MPKM? MPKM itu kami wajib memfasilitasi Anda, tapi Anda boleh mengambil fasilitas itu atau boleh juga tidak. MPKM itu kami wajib memfasilitasi Anda untuk satu, belajar di luar prodi PAI di dalam UJY. Belajar di luar prodi PAI tapi masih di kampus UJY. Misalnya di prodi AS boleh, PKN boleh. Itu kita fasilitasi. Kemudian yang kedua, Anda boleh belajar di prodi PAI di kampus lain yang menjadi mitra kerja kita. Di UIN, di mana lagi? Ya, dan lain-lain. Yang ketiga, Anda boleh belajar di prodi lain, di kampus lain, atau di luar kampus. Di luar kampus di mana? Di perusahaan bisa. Di apa lagi? Industri bisa. Nah itu, 3 fasilitas MPKM. 1, apa tadi? Belajar di prodi lain di dalam UJY. 2, belajar di prodi PAI di luar UJY. 3, belajar di luar prodi PAI di luar UJY. Di luar kampus juga boleh. Di perguruan tinggi boleh, di perusahaan boleh. Kita fasilitasi ini. Nah, kapan itu bisa dilakukan? Untuk di prodi lain di semester 2. Jadi teman-teman yang sudah semester 7 ya, jangan balik lagi ke semester 2 ya. Ini di prodi lain boleh. Nah, kami memfasilitasi seluruh mata kuliah, silakan. Bedol apa namanya? Bedol mahasiswa, silakan seluruhnya. Berapa SKS? 20 SKS. Silakan, boleh. Nah, yang kalau di dalam kampus mungkin tidak bayar ya. Nanti yang di luar kampus yang bayar, di luar UJY nanti yang bayar. Nah, di UMJ Anda harus membayar satu SKS 500.000. Kalau 20 SKS, nah itu yang membayar mahasiswa. Karena kampus kita ini kampus yang keren, maka yang bayar mahasiswa. Nanti kalau yang bayar kampus, kami dikira menghina mahasiswa ya. Kami kan, ya kalau mau. Jadi sekali lagi ini boleh Anda ambil, boleh tidak. Silakan. Di semester 3 Anda boleh, yang semester 3 ini silakan mengambil di prodi lain. Nanti menyampaikan ke kami akan kerjasama dengan mereka. Kampus yang Anda tempuh itu. Itu ya, biayanya ditanggung oleh mahasiswa. Kami fasilitasi, tapi biayanya ditanggung oleh mahasiswa. Fasilitas mekanismenya, biayanya ditanggung oleh mahasiswa. Oke ya, termasuk ya silakan. Kita belum tahu di kampus lain selain UMJ, kami baru tahu UMJ bayarnya 500.000. Di kampus lainnya lagi belum tahu berapa. Demikian juga mahasiswa lain kalau mau belajar di sini juga sama. Bayarnya berapa? Mahasiswa lain di kuliah di kampus kita 1 juta atau berapa ya? Jangan sampai lebih. Ya, dan kemudian Anda boleh juga di semester 4 ya, boleh silakan. 20 SKS silakan. Silakan pergi ke sana 20 SKS. Atau di non perguruan tinggi, juga 20 SKS semester 5. Ini mahasiswanya SBY-nya dari Anda semua. Nah, itu ya. Nanti mekanisme detailnya MPKM-nya silakan nanti menghubungi prodi dan universitas. Kemudian itu MPKM ya. Kemudian apa lagi? Oh ya, ini per semesternya ya. Ini per semesternya. Ini semester 1. Semester 1 ini ya. Ini kodenya masih punya saya, belum punya Mbak Erna. Nanti pakai punya yang Mbak. Ini udah siapa? Nah, udah bisa mute. Nah, ini sebarannya ya, semester 1 Anda saya kira enggak ya. Semester 2 enggak, semester 3 ya. Ini semester 3 ya. Ini silakan mata kuliah yang diambil ini. Sekali lagi ini kodenya belum oke, nanti pakai punya yang Mbak Erna dan Mbak Tia. Ini ya, jadi kalau mau difoto boleh.
Nah, ini semester 3. Semester 3 ya. 19 SKS ya. Oh ya, kami di setiap semester hanya boleh menawarkan maksimal 20 SKS. Kami hanya boleh menawarkan di tiap semester itu 20 SKS. Tetapi mahasiswa boleh mengambil maksimal 24 SKS. Kami hanya boleh menawarkan 20, Anda boleh mengambilnya 24. Ambil di semester atasnya, bawahnya, jangan sampingnya ya. Kalau semester 3 boleh ambil semester 5, 7, sampingnya jangan. Atau semester 1 kalau masih belum lulus boleh ambil. Maksimal 24. Kemudian semester 4 ini belum, semester 5 ini. Nah, teman-teman yang semester 5 ini, kelihatan kah? Ada yang semester 5 ini? Belum? Ada semester 5? Ada. Semester 5? Ya. Karena saya punya minum ya. Anda juga bawa minum sendiri-sendiri silakan minum ya. Mbak Erna nggak dapat ya? Mbak Yuda, Mbak ini nggak dapat. Oh, nanti setelah bicara baru dapat ya. Oh ya, ini memang yang setelah bicara baru dapat minumnya. Ini ya, kemudian semester 7. Nah, nanti semester 6. Nah, ini. Semester 7 ini semester 7. Kemudian ini semester 8. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan pada hari ini tentang perubahan kurikulum. Silakan nanti kalau ada pertanyaan. Saya kira langsung Mbak Erna ya menjelaskan bagaimana di siakatnya ya, Mbak Erna dan Mbak Tia. Monggo silakan Mbak Erna dan Mbak Tia untuk ke depan menyampaikan. Bawa laptop, bawa apa? Silakan Mbak Erna di depan aja Mbak. Dan tolong maskernya dibuka supaya kita bisa melihat kecantikan Mbak Erna dan Mbak Tia ya. Mbak Erna silakan di depan sini Mbak. Jangan di samping, di depan ini, di depan. Harus di depan. Iya. Mbak Dia, ayo di depan sini. Baik, sambil menunggu Mbak Erna, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan Mbak Erna menyampaikan. Ya, gitu Mbak. Gitu, oke. Harap aku. Terima kasih Pak Agung. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini bisa dibuka Mbak? Apa? Maskernya? Nah. Silakan Mbak. Untuk teknis konversi di Prodi Pendidikan Agama Islam ini, sebelumnya kami sampaikan bahwa untuk di siaran kami masih proses untuk membangun sistemnya, Pak. Jadi untuk saat ini di transkrip nilai mahasiswa masih tertampilnya kurikulum 2020. Nah, jadi untuk nanti dikonversinya, ini kita masih dalam tahap membangun sistem, mungkin 1 atau 2 bulan ini. Nanti untuk langsung jika SKS-nya sama, nanti langsung tertampil yang kurikulum 2023. Tapi untuk saat ini masih belum. Jadi nanti kalau sistemnya udah siap, kita pasti akan sampaikan ke program studi lagi. Nah, untuk SKS-nya beda, yang sudah dijelaskan Pak Agung tadi, seperti yang jadi dari 2 mata kuliah ke 1 mata kuliah jadi 4 SKS, itu nanti kita akan sisipkan ke KRS-nya mahasiswa. Jadi nanti kalau umpamanya
semester ini mahasiswa ngambil 20 SKS, masih sisa 4 SKS, maka nanti kita akan sisipkan satu mata kuliah konversi yang nanti akan kita ambilkan nilainya dari mata kuliah sebelumnya yang sudah pernah ditempuh. Seperti itu. Jadi nanti jika di KRS-nya mahasiswa sisa, nanti kita sisipkan. Jadi nanti mahasiswa juga tahu ada sisipan mata kuliah yang baru. Nanti kita mungkin tandai dengan kelasnya itu kelas konversi. Seperti itu. Itu juga kami masih menunggu sistem yang baru ini, Pak Agung dan teman-teman mahasiswa juga. Nah, untuk yang semester 7, mungkin kalau saya lihat ada 14 mahasiswa yang di PAI semester 7. Itu karena yang di semester ganjil ini untuk perubahan mata kuliah yang beda SKS itu saya hitung ada 25 SKS. Tadi juga saya sudah sampaikan ke Pak Agung. Jadi mungkin tidak semua mata kuliah itu bisa dikonversi karena 25 SKS tersebut. Kecuali mahasiswa nanti sampai semester 9 ya. Ya. Tapi yang kita harapkan ini tidak akan merugikan mahasiswa sama sekali. Jadi mahasiswa tetap bisa lulus di 8 semester. Seperti itu. Kita masih mencari solusinya. Ya, kita saat ini yang untuk semester 7 masih mencari solusi terbaik yang paling untuk tidak merugikan mahasiswa untuk bisa lulus tepat waktu juga. Seperti itu. Kalau dari saya mungkin itu aja untuk teknis konversi kurikulum 2023. Jadi untuk saat ini mahasiswa bisa mengambil KRS sesuai matrik yang 2023, sesuai arahan TPA juga, sesuai arahan Bapak Kaprodi juga. Nah, dari Mbak Dia ada tambahan? Sudah cukup itu Pak Agung dari saya. Oh, berarti kalau matrik sudah boleh kita berikan ke siswa? Iya, kalau untuk saat ini arahannya KRS-nya udah di matrik baru, Pak. Iya, matriknya sudah boleh kami berikan ke siswa? Harusnya sudah. Harusnya sudah, Pak. Assalamualaikum. Iya, betul. Sudah bisa? Sudah. Ya, sebagian sudah. Karena untuk mata kuliah baru ini sudah kami set semua di jadwal, disiapkan, sudah kita set baru semua. Cuma yang untuk mata kuliah yang konversi yang kita masih dalam sistemnya. Ya, betul. Untuk mata kuliah yang tidak berubah, kita masih menggunakan kode lama dan penamaan yang sama. Untuk seperti ini ya, fikih kontemporer. Ini kan mata kuliahnya masih nama sama, SKS-nya sama, kita masih menggunakan kode yang sama. Gitu, Pak Taufik. Untuk yang namanya beda, SKS-nya beda, kita menggunakan tentunya kode yang baru. Seperti itu. Fikih kontemporer masih pakai kode lama ya? Jadi, itu karena masih sama, SKS-nya sama juga. Jadi ini ya. kita menggunakan identitasnya sama. Mohon izin menambahkan, Pak. Ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Herma, kode kita ingin memberikan kode baru dengan angka 23 itu di mata kuliah yang memang belum pernah ditawarkan di kurikulum 2011 ataupun 2020. Tapi untuk mata kuliah yang sudah pernah ditawarkan dengan nama yang sama dan SKS yang sama di kurikulum 2020 itu kita kodenya tetap menggunakan
2020 menjadi berubah karena pengacaman itu sedikit menghambat proses judisiumnya. Jadi kita agak melakukan perbaikan. Tapi itu bukan sebagai kendala tidak bisa lulus ya, tapi kendala kita harus proses verifikasi data. Oh ini, oh iya. Judisium. Iya, iya. Untuk tadi apakah sudah boleh disebarkan atau belum, mungkin sebagian mata kuliahnya saja ya Pak, karena kuliahnya kan belum disahkan Pak, karena kurikulumnya belum disahkan, mungkin Bapak bisa share sebagian mata kuliahnya aja untuk teman-teman mahasiswa. Jadi kan mahasiswa bisa tahu yang semester ganjil apa, semester berapa, untuk itu juga bisa lebih mudah untuk mengarahkan. Kalau misalkan mau dicoba juga boleh Pak, misalkan ada bimbingan Bapak, nanti kita bantu untuk Oke. Ya, dari mahasiswa dulu aja. Nanti kalau kami mahasiswa dulu aja. Silakan kalau ada pertanyaan ke saya, ke Mbak Erna, ke Mbak Dia, Pak Nas. Monggo. Ini yang Mbak Yuda kemarin tanyakan ya. Saya kira juga apa kekeliruan ternyata memang memakai kode yang lama ya beberapa mata kuliah. Iya, karena masih sama Pak. Kayaknya ya sama. Ya, identitasnya sama. Sama ya. Ada. Oh tapi ininya Mbak, apa SKS-nya beda? Yang skripsi Mbak? Oh iya, nanti kami perbaiki Pak. Oh iya. Skripsi SKS-nya beda nih Pak. Iya, beda. Jadi yang. Nanti mungkin saya cek waktu. Iya. Silakan mahasiswa menyampaikan masalah dan pertanyaannya. Sudah mengisi KRS? Kalau pertanyaannya tidak bisa bayar ya Pak Nas. Pak Nas ya. Belum bisa. Iya silakan. Mikrofonnya terus Mbak Mas. Mahasiswa Mbak. Ya ambil sendiri. Kalau mahasiswa ambil sendiri ya mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya. Kan ada beberapa yang diganti mata pelajarannya. Apa namanya? Ya. Ya. Nah itu kan kami satu ini yang belum mengambil di bawah itu kan rada bingung juga gitu kalau misalnya diganti. Bagaimana kita mengetahui bahwasanya mata pelajaran yang kita belum ambil kemarin itu udah diganti namanya gitu. Jadi kita bingung juga. Ya, ini kan konversi namanya. Sudah kita konversi. Ini. Dari mata kuliah lama ke mata kuliah baru. Misalnya mata kuliah apa? Oh ya, ini kan berarti Anda mengambil mata kuliah di semester 1 ini Tahsin. Tahsin 1. Satu dulu yang mana? Ini dulu aja punya ini apa namanya? Mas siapa namanya? Tadi Mas siapa? Ini kan ya, ini masalahnya belum. Masalahnya Mas siapa tadi? Mas siapa namanya? Mas Fahri kan belum mengambil mata. Ya, satu-satu. Yang Mas Fahri tadi dulu ya, satu dulu Mas Fahri. Mas Fahri belum mengambil mata kuliah ini. Pendidikan. Oke. Sudah atau belum? Ini belum ini. Ya. Oh, ini yang sebelum ya. Oke, apa mata kuliahnya? Apa mata kuliahnya? Ayatnya sudah hadis bawahnya nih. Atau teman lain coba kasus yang mana? Mas Fahri, oke sambil mencari ada kasus lain? Mbak Frista? Iya, apa? Assalamualaikum. Ya, saya hadir kepada Bapak Agung dan Pak As yang sudah saya nantikan aktivitas.
gini Pak, misalnya kan saya nih Pak, saya itu di kurikulum magis yang 2020 itu Pak. Nah, saya kan cuma kurang 2 matkul itu. Ya, otomatis kalau saya ditambah matkul yang tadi Mbak yang ada di kurikulum MBK itu, otomatis kan saya lebih 100 matkul. Nah, kalau saya nggak kira gitu. Kalau saya ngambil skripsi sama PPL itu otomatis kan sudah 100 matkul Mbak. Nah, itu pertanyaan itu apakah saya harus mengambil yang banyak tadi Pak, yang disampaikan di paparan semester 7 itu ada MBK-nya loh Mbak, pilihan itu apakah saya harus mengambil itu Mbak? Kalau saya mengambil skripsi sama PPL itu kan sudah 100 matkul. Nah, otomatis kan nggak harus mengambil Mbak. Soalnya nggak banyak teorinya Pak. Lebih SKS Pak. Karena mahasiswa itu nggak dibebankan pada teori Pak. Oke, udah. Gitu, Pak. Ya, ini MBKM memang kita tawarkan hanya di mahasiswa semester 2, berapa tadi? 4 dan 5 ya? Lupa tadi. Ya, kalau Anda sudah di semester Saya juga ada begini. Kalau otomatis saya ditambah ada waktu ini itu biayanya Pak. ya, Yang rutin Pak. mana tadi? Baik, soal MBKM ya. Tadi pertama prinsipnya kami prodi universitas wajib memfasilitasi mekanismenya. Yang kedua, Anda boleh mengambil MBKM itu atau boleh tidak. Tidak mengambil juga tidak masalah. Boleh mengambil, boleh tidak. Kalau mengambil nanti biayanya dari mahasiswa. Gitu ya. Tidak mengambil tidak apa-apa. Malah bagus karena tidak merepotkan kita dan tidak merepotkan orang tua juga. Ya, hanya saya itu semester berapa gitu udah. Kasihan di orang tua ya Pak. Yes. Oh gitu. Jelas ya, yang MBKM ya. Kami prodi fakultas universitas wajib memfasilitasi mekanismenya. Mahasiswa boleh mengambil fasilitas itu, boleh juga tidak masalah. Biayanya sampai saat ini masih ditanggung oleh mahasiswa. Itu. Nah, PAI masih agak lumayan ininya MBKM-nya. Coba Anda tanyakan ke teman-teman yang kedokteran, teknik sipil, itu MBKM-nya gimana? Teknik kedokteran, 1 semester kuliah di PAI. Bagaimana mereka kehilangan ilmu teknis kedokterannya kan? Nah, itu MBKM. Kemudian yang itu jelas ya MBKM ya. Kemudian yang tadi mahasiswa semester 7 dikonversi itu. Konversi itu di mana tadi? Di bawah di atas. Nah, ini ya. Kalau Anda sudah menempuh misalnya semester 7 ya. Anda sudah menempuh fikih kontemporer. Ya berarti tidak perlu menempuh lagi. Karena sudah dikonversi kan? Anda sudah menempuh leadership dan manajemen. Anda tidak perlu menempuh mata kuliah ini. Karena sudah dikonversi. Nanti nilainya akan otomatis masuk. Dan seterusnya. Jadi mata kuliah sebelah kiri yang sudah Anda tempuh dan lulus ya. Tempuh dan lulus, itu Anda tidak perlu menempuh mata kuliah yang dari sebelah kanan. Mata kuliah baru. Sekali lagi, Anda sudah menempuh dan lulus mata kuliah di kurikulum 2020, sudah menempuh dan lulus, Anda tidak perlu menempuh lagi mata kuliah di kurikulum 2023 yang dikonversi. Nilainya nanti akan otomatis masuk. Nah, kecuali yang belum menempuh, misalnya Mas Raffi belum menempuh apa? Mata kuliah apa? Ini semester 7 yang kanan ya, ini.
Kalau kami mau sedikit memberatkan mahasiswa, ini agak sulit dikonversi. Anda harus menempuh lagi. Nanti sampai semester 9, 11, 10, 11. Nah, kita mementingkan kepentingan mahasiswa. Meskipun juga mungkin juga ada yang dirugikan, tetapi kita meminimalisasi kerugian di pihak mahasiswa. Kita prioritaskan itu. Mungkin Anda juga dirugikan, ya, tetapi kita sudah minimalisasi seminim-minimnya. Itu kami semua, kami Prodi, Mbak Erna, Rektorat gitu. Ada lagi pertanyaan? Itu ya, Mas Raffi. Saya Pak mau bertanya. Halo? Oh ya, sebentar Mbak Juda. Sudah, panas sudah? Iya, ini semua kalau sudah diambil tidak perlu ada. Kalau ini belum diambil, silakan kalau mau ngambil yang ini. Kalau saya ditawarkan juga. Ya kan tinggal ini. Ya. Mahasiswa yang dirugikan. Ya, mahasiswa yang dirugikan. Oh ya. PPL sama. PPL, oh ya sama. Dulu PPL 2, sekarang namanya PPL saja. Iya. Yang di rumah ada yang mau tanya, silakan Mbak Bu Juwita, Pak Muslihun atau siapa tadi? Saya, Silakan. Pak. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya itu kan berbeda dari segi diskusinya itu beda banget. Nah, saya mau tanyakan, matriks lama itu apa sudah nggak berlaku lagi, diganti dengan matriks baru? Terus kalau umpamanya diganti dengan matriks yang baru, otomatis kan kata-katanya itu semuanya berbeda sekali, Pak. Jadinya apakah pada saat pengisian KRS itu kita memilih yang menggunakan matriks baru itu kita memilih yang mirip-mirip atau bagaimana? Kemudian pertanyaan yang kedua, di semester 7 kan ini ada skripsi, Pak. Saya kan sudah menempuh, istilahnya sudah masuk tahap skripsi. Apakah saya mengambil lagi karena di skripsi saya untuk nilainya belum ada. Apakah saya mengambil lagi atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih.
Oh iya. Bu Juwita, saya ulangi 1000 kali lagi ya. Tadi pertanyaannya pertama, apakah kurikulum lama masih berlaku? Prinsipnya tidak berlaku lagi, kurikulum 2011 dan 2020. Yang berlaku, tetapi yang berlaku adalah kurikulum 2023. Lantas bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita atasi dengan namanya konversi. Konversi itu mata kuliah di kurikulum lama yang sudah Anda tempuh dan lulus, tidak perlu Anda tempuh lagi di kurikulum 2023. Nanti nilainya tinggal kita pindah saja. Jadi Anda sudah mata kuliah yang sudah Anda tempuh dan lulus itu tidak perlu ditempuh lagi prinsipnya. Kurikulum 2023, apabila mata kuliah lama sudah ditempuh, Anda perlu ditempuh. Ya. Nah, mana mata kuliah yang lama dan baru ini konversinya ini? Kalau Anda sudah lulus, misalkan Kapita Selekta pendidikan kontemporer, sudah lulus, kita konversi ke pendidikan multikultural, sudah lulus. Tidak perlu menempuh mata kuliah pendidikan multikultural, karena Anda sudah lulus di Kapita Selekta. Pendidik permainan edukatif misalnya, Anda sudah lulus, ya Anda tidak perlu menempuh ini, pendidikan inklusi, karena sudah lulus ini. Tapi kalau Anda belum lulus mata kuliah skripsi, meskipun sudah memasukkan di KRS atau KKN, sudah memasukkan semester lalu, sebelumnya di KRS sudah masuk, sudah Anda tulis, tetapi belum lulus, ya tetap Anda harus menempuh, tetap harus menuliskan di KRS dan menempuh mata kuliah itu. Itu Bu Juwita, apakah menjawab pertanyaan? Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ya Pak, sudah. Terima kasih. Ya, sekali lagi kita meminimalisasi kerugian di pihak mahasiswa dan orang tuanya dan calon-calonnya supaya menunggunya tidak terlalu lama. Kita sudah meminimalisasi, tapi kalaupun ada kerugian itu sedikit, mudah-mudahan sedikit saja. Itu ada lagi, kalau sudah berarti sudah oke semua. Saya kira tidak terlalu sulit ya. Saya, paling yang sulit Mbak Erna dan Mbak Tia. Ya, silakan kalau masih ada, kalau tidak ada ya kita akhiri. Bapak Ibu dosen mudah-mudahan juga sudah oke. Masa kurang? Ya memang ada yang berkurang, ada yang bertambah mata kuliah SKS per mata kuliahnya. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Jumlahnya tetap. Berarti walaupun kita nggak ambil SKS itu, nanti dihitungnya. Iya. Ya ini contoh mata kuliah yang berkurang SKS-nya ya. Tapi contoh mata kuliah yang bertambah di mata kuliah lain. Ya akidah Islamnya itu 2 jadi 4. Hadis juga begitu. Dan sudah, nah ini misalkan ini. Iya. Sudah kita konversi. Nah ini fikih misalkan ini fikih 2, dulu 2, sekarang jadi 3. Apakah nanti lebih dari 104? Enggak, kita sudah atur ya. Mudah-mudahan sih hitungan kami tepat ya, mudah-mudahan. Oke. Ada lagi? Tidak terlalu sulit saya kira. Yang sulit itu bikin skrip, bikin kurikulumnya. Nah, itu enggak terlalu sulit. Iya. Yang sulit itu di Siaka dan Benedikte, Mbak Erna dan Mbak Tia. Kalau sudah ya sudah. Ada lagi dari pihak sana? Iya. Iya.
Itu aja sekedar Ya, bilang aja nanti yang mengeksekusi Pak Nas. Nggak ada. sekedar isi aja. Iya. Iya. Oh, jadi pelajaran itu untuk bisa membuka itu bos. Iya, silakan. Jadi akademik dan kegiatan yang sedang berlangsung saat ini, yaitu registrasi, pimpinan akademik, dan ikut KNF. Jadi kegiatan itu satu kesatuan yang sebenarnya tidak terpisahkan. Jadi kalau dari sisi Pak Taufik ini baru tahu ya Pak, kalau itu misalnya ikut KNF itu adalah pembayaran dari registrasi. Registrasi itu kan saya mendata ulang, nama data ulang itu dengan cara membayar. Mungkin teman-teman karena di dalam kegiatan ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, mungkin teman-teman mahasiswa kalau misalkan memang ada kesulitan untuk pengisian TS karena belum membayar, atau konfirmasi atau rutin menginformasikan ke biasa membimbing akademik. Bukan untuk membahas pembayaran ya, tapi setidaknya dosen jadi bisa tahu apa kendala dari mahasiswa bimbingannya. Kemudian jika teman-teman di sini sudah melakukan pembayaran atau registrasi, kalau masih bingung untuk pemilihan mata kuliah yang akan ditempuh untuk mahasiswa kelas 3, 5, atau 7 yang belum beberapa belum menempuh, mungkin sebelum klik KRS itu juga bisa melakukan konsultasi. Karena mungkin kalau baca aset kita belum paham, belum mengerti. Ini maksudnya kalau ada di sebelah kiri, di sebelah kanan, laporannya berbeda, tapi satu baris ketika melakukan pembinaan itu akan bisa diarahkan oleh BBM-nya, dan memang itu adalah tugas dari BBM ini supaya teman-teman juga nanti tidak dalam mata kuliah yang memang belum ditempuh atau yang harus diulang, maka rutin-rutinlah melakukan konsultasi dengan BBM masing-masing. Kalau misalkan memang belum tahu atau ada perubahan dari dosen pembimbing akademiknya, bisa menggunakan fakultas. Jadi pesan saya minta untuk teman-teman registrasi pimpinan akademik dan ikut KRS itu adalah kegiatan yang tidak terpisahkan. Jadi jangan ada yang salah satu jadi belakang. Biasanya teman-teman langsung klik KRS tanpa pimpinan. Jadi kadang dosen pembimbing akademik itu juga tidak tahu Pak, ada beberapa kasus yang masuk ke akademik itu ternyata sudah mengisi Pak, ada materi yang tertinggal, dan ketika kita konfirmasi ke DPA, DPA juga tidak tahu. Jadinya kita tidak bisa menyalahkan DPA, tidak bisa juga menyalahkan asistennya. Maka mulai saat ini kita buat sistem konfirmasi KRSP tujuannya adalah untuk meminimalisir adanya misalkan ketinggalan mata kuliah atau ketinggalan nilai yang harus diulang. Mungkin itu tambahan dari saya. Iya, matur nuwun Mbak ya. Mbak Ida, Mbak Lufi, ada? Monggo teman-teman. Ya, untuk fasilitas keringanan penundaan ya sudah ada ya, publikasinya sudah kita sudah tutup ya. Sudah selalu kita publikasikan di grup dosen mahasiswa. Jangan sampai Anda tidak memantaunya. Pantau terus detik demi detik. Masih ada yang sebelah sana? Belum ada yang menyanyi? Panas masih ada? Bu Leli, Bu Rahayu, Mbak Lufi, mumpung di sini. Pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan perubahan kurikulum ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan barokah. Dan juga bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang keren. Dan sekali lagi, kurikulum ini meskipun sudah sangat bagus, tapi kalau tidak diterapkan oleh Bapak Ibu dosen dan juga mahasiswa, ya bodoh wae. Al-Quran kita Al-Quran yang terbaik, kitab suci terbaik, tapi kalau tidak diterapkan, ya bodoh wae. Mari kita sama-sama menerapkan ini dengan sungguh-sungguh
dan baik ya. Ada lagi Mbak Erna? Cukup ya. Menu baru di Siakat itu tadi persetujuan KRS oleh dosen. Oke, mohon Bapak Ibu dosen juga mencermati itu. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kalau sudah? Bahasa Arab 1 bagaimana? Oh, di jadwalnya. Oh ya, belum. Oh ya, ini Mbak Erna ada beberapa perubahan nama dan hari ya, nanti segera kami sampaikan ya, Mbak, di PAI. Ya. Yo, kita mulai kuliah tanggal 23, 25 ya. Kita kuliah tanggal Oh iya, iya. Tanggal 25 ya, segera. Sudah saya usahakan tapi ke waktunya masih ya sana sini. Oke. Terima kasih Pak Anas sudah mengingatkan. Saya kira cukup ya Bapak, Ibu, dan Mas dan Mbak. Sekali lagi mudah-mudahan ini berjalan dengan baik, lancar, barokah. Dari saya cukup. Nggih, monggo nanti bagi Anda mahasiswa yang masih ada pertanyaan silakan ke dosen pembimbing akademis atau ke saya atau ke Pak Anas. Kalau ke Siakat silakan ke Mbak Erna dan Mbak Dia. Dari saya terima kasih itu. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, hal-hal kata-kata yang tidak berkenan, penjelasan yang mungkin belum memuaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Abu, Mbak Erna dan Mbak Dia yang sudah menyampaikan sosialisasi kurikulum pada pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah ada gambaran semua yang mengenai perubahan kurikulum PKM di prodi pertanian 1. Dan untuk acara hari ini yaitu adalah penutup. Maka kita akan menahan diri secara moderat. Tapi hari ini akan membaca undangan bersama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.